Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Pak Yakobus Sijabat di mata kuliah perpajakan. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 25, penjelasan dan perhitungannya. Langsung aja ke next slide. Nah, di konsep awal ini ya, PPh 25, teman-teman harus ketahui bahwa dalam pembayaran pajak, itu mungkin tidak semua wajib pajak dapat membayar pajak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, ya, tujuan dilakukan PPh 25 ini ya agar tidak membebani si wajib pajak. Ya, maka angsuran ataupun cicilan dikenakan dengan mengikuti mekanisme pajak penghasilan di pasal 25. Ya, tujuannya agar tidak membebani. Kemudian teman-teman, ya, untuk penghitungan ataupun untuk mekanismenya berbeda dengan jenis pajak penghasilan lainnya. PPh 25 ini memiliki kategori dan cara perhitungannya sendiri. Nah, untuk pengertian pajak penghasilan di pasal 25 ya, seperti yang diketahui ya, wajib pajak bisa wajib pajak orang pribadi dan badan usaha ya harus membayarkan pajaknya yang terhutang ya atau dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun ya. Namun dalam praktiknya ya teman-teman, sering sekali ya terjadi kesulitan bagi si wajib pajak. Oleh karena itu, untuk melunasinya dilakukan pembayaran secara angsuran ataupun lebih dikenal dengan mencicil ya. Ya, itu memudahkan si wajib pajak untuk melunasi pajak yang terhutangnya. Apakah pajak ataupun pembayaran bisa dilakukan secara angsuran? Bisa ya. Itulah pengertian dari pajak penghasilan pasal 25. Nah, ketentuannya ya, PPh pasal 25 ini wajib pajak itu memiliki kegiatan usaha dan akan membayar angsuran pajak penghasilannya setiap bulannya. Jadi harus dibayar setiap bulan, tidak boleh per minggu, tidak boleh per hari. Ya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, bagi sanksi yang terlambat ya, misalnya tanggal 16, tanggal 17, jika telat akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Nah, untuk kategori PPh 25 ya, ini akan dibagi menjadi 2 kategori ya, wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak badan. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi itu dibagi 2 lagi ya, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ya. Ini adalah wajib pajak yang memiliki ataupun melakukan kegiatan usaha baik secara grosir ya, eceran ataupun penjualan barang ataupun jasa ya di satu tempat ataupun lebih tempat usahanya. Ya. Ini ya ketentuannya itu di tarif PPh pasal 25 ini ya ada 0,75% kali omset bulanan di tiap masing-masing tempat usaha. Ya. Kemudian yang kedua itu wajib pajak orang pribadi ya selain pengusaha tertentu. Ya, ini yang berstatus pekerja bebas ataupun ya karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Nah, ini ketentuannya berdasarkan tarif pajak PPh 17 ayat 1 huruf A ya, di Undang-Undang PPh ya, dimana kita ketahui jika penghasilannya sampai 50 juta per tahun itu 5%, kemudian penghasilannya 50 sampai 250 juta itu 15%, penghasilan 250 sampai 500 juta itu per tahunnya kena tarif pajaknya 25%, kemudian penghasilan di atas 500 juta itu kena 30% ya, itu peraturannya. Kemudian wajib pajak badan ya, kita ketahui bahwa wajib pajak badan ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang tetap ya dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, bisa pemotong dan bisa pemungut pajak. Nah, ketentuan tarifnya yaitu berdasarkan PPh pasal 17 tadi ya, itu penghasilan kena pajaknya dikali 25%, PKP dikali 25%. Nah, kemudian selanjutnya ini langsung ke cara menghitung ya. Untuk PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan ya. Jadi dengan perhitungannya selama setahun sekali setelah data-data ya penghasilan sudah lengkap ya, data-data cicilan ataupun angsuran tadi itu sudah lengkap selama 1 tahun, kemudian dibuat ke dalam bentuk SPT tahunan ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya teman-teman ya?
Mudah saja ya, penghasilan neto dikali dengan tarif pajak. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Ya, nanti ada contoh, nanti biar jelasnya kita lihat contoh. Nah, beberapa ketentuan sebagai acuan perhitungan angsuran ya. PPh pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 tadi ya, NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Kemudian PPh pasal 23 ya, itu berdasarkan dividen, bunga royalti dan hadiah itu 15%, 20% berdasarkan sewa. Kemudian PPh 22, PPh 24 ya, itu sudah ketentuannya dan aturannya. Nah, contoh 1 ya, misalnya Tuan Beni ya dengan status TK strip 0 ya, berarti ini masih lajang ya. Terdaftar sebagai wajib pajak pada KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskalnya setahun pada tahun 2018 adalah 100 juta. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulannya untuk tahun 2019 adalah sebagai berikutnya. Jadi kita hitung dulu ya, penghasilan neto setahun yaitu 100 juta. Kemudian PTKP yang TK strip 0 tadi ya, sama dengan 54 juta misalnya seperti itu ya. Kemudian PKP-nya setelah dikurang 100 juta kurang 54 juta menjadi 46 juta. Nah, PPh terutangnya 5% ya, karena tadi ada aturannya ya di PPh pasal 17 tadi ya, 5% dikali 46 juta sama dengan 2.300.000. Nah, besaran angsurannya PPh 25 April 2019 adalah 1/12 kali 2.300.000 karena bagi 12 bulan ya. Jadi totalnya untuk tiap bulannya dia ngangsur 191.666,67 rupiah. Ya. Oke, untuk contoh selanjutnya ya, contoh 2. PT Mulia terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri pada KPPC ya, tanggal 1 Februari 2015. Peredaran bruto ataupun ya setahun itu lebih dari 50 miliar rupiah. Penghasilan neto ataupun laba fiskalnya dapat dihitung berdasarkan pembukuan yaitu sebesar 120 juta setahun. Besarnya PPh pasal 25 bulan Februari 2019 sebagai berikut ya. Jika ditanya PPh pasal 25 di bulan Februari berarti 1 bulan ya. Penghasilan neto tadi ya, laba fiskal tahun 2019 itu adalah 120 juta. Kemudian PPh terutangnya ya 25% kali 120 juta sama dengan 30 juta. Nah, besar angsuran PPh pasal 25 bulan tahun 2019 yaitu 1/12 kali 30 juta. Nah, jadi untuk bulan Februarinya ya, ataupun 1 bulannya itu dia harus bayar 2,5 juta ya. Tuh gampang tuh, tadi sudah ada contoh ya untuk wajib pajak orang pribadi dan ini wajib pajak di badan usaha. Nah, ini semua ya saya rujuk ataupun ya materi ini ya saya ambil dari websitenya pajak.go.id, kemudian ya klik pajak. Jadi ya mudah-mudahan materi ini bisa membantu teman-teman memahami PPh 25. Saya kira itu ya. Jangan lupa untuk menonton video ini karena kuis dan tugas kebanyakan dari penjelasan saya selama saya memaparkan materi. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat.